Pelaksanaan program unggulan pemerintah makan bergizi gratis telah memasuki tahun kedua, namun sejumlah persoalan yang timbul seolah tak berkesudahan. Insiden keracunan kembali terjadi di ibu kota, dampaknya 72 siswa harus menjalani perawatan. Tidak hanya persoalan keracunan, prosedur pengawasan pun kini dipertanyakan usai viral rencana pendirian dapur MBG yang bersanding dengan tempat pembuangan sampah. Lalu apa sesungguhnya kendala di lapangan hingga membuat implementasi program unggulan pemerintah selalu menemui sejumlah masalah? Inilah episode ke-67 Dipo Investigasi. Saya Dipo Bahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti terkait sengkarut persoalan program makan bergizi gratis. Saudara, saya tiba di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, yang diduga menjadi titik awal penyebab 135 siswa dan guru alami keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Meskipun sudah ditutup, tetapi papan informasi ataupun spanduk bertuliskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi masih terpasang di SPPG Pondok Kelapa 2, saudara. Saya akan coba lebih mendekat, saudara, untuk melihat situasinya. Permisi, Pak, izin Pak, Dipo dari Kompas TV, Pak. MBG diserang, saya langsung cek, panggil kepala BGN, dari sekian puluh ribu dapur sudah kita tutup lebih dari 1000. Jadi memang laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Saya berada di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur, yang belakangan viral usai video yang merekam rencana pembangunan dapur MBG berdampingan dengan tempat pembuangan sampah. Kalau kita lihat dari sela-sela pintu ini, Bung Charles, bahwa sudah dicopot spanduk ataupun papan informasi bertuliskan SPPG Cakung Timur. Kalau sampai sudah terbangun seperti ini, artinya menurut saya ya, sudah ada komunikasi dengan oknum di pihak internal BGN yang mungkin sudah memberikan lampu kuning bahkan lampu hijau dan dijanjikan untuk bisa mendapatkan izin operasional. Saya akan datangi satu dealer ya, Bung Charles, yang merupakan produsen dari motor listrik MBG. Dan ini adalah pagarnya. Iya, sudah digembok sekarang. Saya akan coba lihat ya. Oke. Atas nama Badan Gizi Nasional, saya menyampaikan turut prihatin untuk para penerima manfaat yang mengalami kejadian dan mohon maaf atas kejadian tersebut. Ada kurang lebih 1.750 SPPG yang kita suspend sementara. Ini adalah kolam IPAL. Kemudian akhirnya di ujung kondisinya harus dalam keadaan sudah bening. Dan ini yang tidak ditemukan di SPPG Pondok Kelapa 2. Apakah kemudian di tengah efisiensi saat ini menjadi pilihan yang tepat untuk BGN mengadakan motor listrik dan digunakan oleh kepala SPPG? Saudara, saya tiba di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, yang diduga menjadi titik awal penyebab 135 siswa dan guru alami keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Saya akan menginvestigasi, saudara, secara langsung ke dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Pondok Kelapa 2 yang mendistribusikan makanan ke 4 sekolah yang kemudian terdampak keracunan. Namun sebelum itu, saudara, saya akan jelaskan terlebih dahulu duduk perkara insiden keracunan yang kembali terjadi di ibu kota DKI Jakarta. Insiden keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis bermula pada hari Kamis, 2 April 2026. Kala itu pagi hari, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Pondok Kelapa 2 mendistribusikan menu makan bergizi gratis sedikitnya ke 4 sekolah penerima manfaat, yakni SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 07, SDN Pondok Kelapa 09, dan SMAN 91 Jakarta. Menu yang disajikan beragam mulai dari spaghetti bolognese, bola-bola daging, orak-arik tahu telur, sayuran campur, hingga buah stroberi. Lalu di hari yang sama, tepatnya pada sore hari, pihak pengelola SPPG Pondok Kelapa 2 menerima laporan dari para guru terkait kondisi sejumlah siswa yang disebut mengalami gejala sakit perut, diare, hingga mual usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis.
Dan pada hari Jumat 3 April 2026, berdasarkan data Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Durensawit, 135 siswa dan guru alami keracunan. 72 diantaranya menjalani observasi dan perawatan di 3 rumah sakit berbeda, yaitu Rumah Sakit Khusus Daerah atau RSKD Pondok Kopi, RSKD Durensawit, dan Rumah Sakit Harum. Menanggapi insiden tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deang, meminta maaf dan menyebut pihaknya akan bertanggung jawab, termasuk menanggung seluruh biaya pengobatan 72 siswa. Hasil investigasi Badan Gizi Nasional mencatat dugaan sementara insiden keracunan terjadi karena makanan yang didistribusikan kepada para siswa dalam kondisi tidak segar akibat jeda waktu yang terlalu lama antara proses memasak dan konsumsi. Tak hanya itu, BGN juga menemukan kondisi dapur, tata letak, hingga instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di SPPG Pondok Kelapa II belum memenuhi standar. BGN pun mengambil langkah tegas dengan menutup SPPG Pondok Kelapa II untuk waktu yang tidak terbatas. Saya tadi sudah melihat sebagian besar yang korban terdampak memang diduga dari makanan spaghetti, diduga. Tapi saya tidak mau berandai-andai, nanti biar laboratorium atau biar yang bertanggung jawab yang akan menyampaikan secara terbuka. Saya berada di Jalan Haji Dogon. Ini adalah salah satu mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang melintasi daerah ini, karena saya mendapat informasi bahwa di area Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur ini memang ada beberapa SPPG yang kemudian beroperasi. Dan saya akan tunjukkan, saudara, bangunan berwarna biru itu adalah SPPG Pondok Kelapa II yang sudah ditutup oleh Badan Gizi Nasional untuk waktu yang tidak terbatas. Saya akan coba lebih mendekat, saudara, untuk melihat seperti apa situasi SPPG Pondok Kelapa II usai ditutup secara kasat mata ya. Kalau bisa ditunjukkan, pagar dalam kondisi tertutup. Meskipun sudah ditutup, tetapi papan informasi ataupun spanduk bertuliskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi masih terpasang di SPPG Pondok Kelapa II, saudara. Saya akan coba lebih mendekat, saudara, untuk melihat situasinya. Bisa dilihat ya, ini nampak terkunci. Permisi. Pak, izin Pak, Dipo dari Kompas TV, Pak. Pak, izin boleh ketemu sama pengelola SPPG, Pak? Gimana, Pak? Sudah tidak ada kegiatan di sini. Oh, sudah tidak ada kegiatan. Ini sudah ditutup sementara waktu ya, Pak ya? Ya. Oke. Ini sudah tidak memasak makanan untuk sekolah-sekolah ya, Pak ya? Sesuai dengan ketentuan yang BGN ya, Pak ya? Kalau saya izin untuk masuk boleh, Pak? ini kan sedang ada perbaikan, jadi memang tidak bisa diizinkan. Oh, sedang ada perbaikan. Itu perbaikannya berarti untuk rekomendasi dari BGN untuk diperbaiki atau seperti apa? Mungkin seperti itu, saya tidak bisa menjelaskan apa tujuannya ini. Ini kasus keracunan baru pertama kali, Pak? Kalau untuk Ya, sudah. baru pertama kali ya? Oh, Mungkin cukup ya, Pak ya. Terima kasih. makasih ya, Pak. Saya akan tunjukkan lagi, saudara, tadi saya mendapat informasi dari tugas keamanan dari SPPG Pondok Kelapa II yang menyebut bahwa betul SPPG ini sudah tidak beroperasi, tetapi ada sejumlah renovasi. Itu ada renovasi ya yang sedang dilakukan di dalam. Nampaknya ada sejumlah sisi yang kemudian diperbaharui. Untuk bagian tersebut yang sedang dirapikan ini memang belum dicat berwarna biru sesuai dengan warna khas dari SPPG, tetapi sedang didempul ya. Dan kemudian dipersiapkan mungkin untuk fasilitas penunjang. Apakah betul ini salah satu upaya untuk kemudian meningkatkan kualitas dari SPPG Pondok Kelapa II? Sayangnya saya tidak bisa mengkonfirmasi lebih jauh karena tadi sudah dijawab ya, dan juga sudah dijelaskan oleh petugas keamanan setempat bahwa saya belum bisa bertemu dengan kepala SPPG ataupun pengelola yayasan. Meskipun ya, ada satu mobil ya, bisa dikatakan mobil yang cukup mewah, berada di dalam SPPG Pondok Kelapa II. Dari anak saya sih kemarin itu dari pihak NBG kan memberikan menu yang
dibilang ada spagettinya, selang berapa jam, 3 atau 4 jam itu langsung bereaksi. Kalau anak saya badannya lemas, kemudian diare, kemudian badannya panas gitu. Saya sampai 39 sih. Saudara, tidak hanya siswa yang kemudian mengalami keracunan usai menyantap makan bergizi gratis, tetapi juga guru dan juga tenaga pendidik yang kemudian juga mengalami keracunan. Salah satu sekolah yang kemudian terdampak adalah SMAN 91 Jakarta. Saya akan berbincang dengan salah satu guru yang mengalami keracunan ketika peristiwa tersebut terjadi. Bu Kristina, terima kasih untuk waktunya, Bu. Ya. Bu Kristina, saya izin konfirmasi. Apakah Ibu salah satu yang terdampak dari makan bergizi gratis? Iya. Waktu itu saya makan, pas 2:30 itu agak buram mata saya. Kemudian saya pulang, lemes. Malamnya meriang, paginya sangat meriang. Saya sempat minum obat anti demam. Besoknya baru perut sakit, mau makan itu mual. Mau makan mual? Iya. Mohon maaf, Bu, sebelumnya itu Ibu makan menu di makan bergizi gratis yang dibagikan di sini? Iya. Menunya saat itu apa saja, Bu? Spaghetti, bakso, tahu, stroberi. Spaghetti, bakso, tahu, stroberi? Iya. Oke, dan Ibu mencicipi semuanya? Yang banyak stroberinya. Yang banyak stroberinya? Sama bakso. Saat itu mungkin ada aroma atau rasa yang agak mencurigakan atau seperti apa? Rasanya enak gitu, enak gitu. Tapi tiba-tiba 2:30 itu udah mata udah kunang-kunang. Saudara, selain keracunan, tetapi yang penting untuk kemudian di dalamnya adalah bagaimana kemudian pengawasan implementasi program makan bergizi gratis. Saya berada di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur, yang belakangan viral usai video yang merekam rencana pembangunan dapur MBG atau SPPG berdampingan dengan tempat pembuangan sampah. Saya akan coba mendekat, saudara, dan bisa dilihat di titik saya berdiri saat ini adalah tempat pembuangan sampah yang ada di Jalan Cakung Cilincing, dan tidak hanya itu, tetapi ada mobil pengangkut sampah. Dan ini adalah gerobak-gerobak sampah ya, yang ada di sekitar Jalan Cakung Cilincing. Bang, izin Bang, Dipo dari Kompas TV, Bang. Bang, mau nanya sebentar aja, ini TPS udah dari lama atau gimana? Lama banget. Udah lama banget? Udah lama banget, 2008 udah ada. 2008? Oke, artinya hampir 20 tahun? Hampir. Oke, tapi Abang tahu sebelumnya rencana pembangunan dapur MBG ini? Udah tahu. Sudah tahu? Udah tahu. Cuman kenapa dari tim interview bisa ini, lolos gitu. Dan bisa dilihatnya sangat dekat sekali, ini tempat pembuangan sampah, dan ini adalah area ataupun gedung yang rencananya digunakan untuk kemudian dipersiapkan sebagai dapur MBG ataupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Cakung Timur. Saya akan coba lebih mendekat dan melihat kondisinya. Mungkin bisa ditunjukkan ya dari sela-sela seng ini bahwa sudah terkonfirmasi oleh Badan Gizi Nasional setelah video viral menunjukkan rencana pembangunan dapur MBG ini bersanding dengan tempat pembuangan sampah. BGN secara resmi sudah mereject atau membatalkan perizinan dari SPPG Cakung Timur, dan bisa dilihat ya sudah tidak ada lagi spanduk bertuliskan SPPG yang dipasang di area ini. Saya akan tunjukkan di sebelah sana ada semacam toren ya, bertuliskan IPAL, instalasi pengolahan air limbah, yang artinya sebelumnya dipersiapkan sebagai salah satu persyaratan untuk membangun dapur MBG ataupun SPPG.
Saudara, saya berdiri di area Cakung Timur tidak sendiri, tetapi didampingi oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bung Charles Honoris. Bung Charles, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sama-sama Mas Dipo. Bung Charles, kita berdiri persis di depan tempat yang semula direncanakan akan menjadi dapur MBG ataupun SPPG dan menjadi viral karena bisa dilihat berdampingan, bersandingan secara langsung dengan tempat pembuangan sampah. Tanggapan Anda terkait fenomena ini, Bung Kita Charles? mengapresiasi teman-teman atau masyarakat ya, publik yang akhirnya bisa memviralkan ada lokasi seperti ini yang hampir saja dijadikan SPPG untuk program MBG. Dan ini membuktikan bahwa penentuan titik, pendirian SPPG, ya tata kelolanya buruk gitu ya. Makanya kita melihat dalam 1 tahun lebih program MBG ini sudah berjalan, banyak sekali permasalahan di lapangan ya, baik itu kasus keracunan dan lain sebagainya. Beberapa jarak, Bung Charles, kita langsung bertemu dengan tempat pembuangan sampah. Iya. Apakah hal ini, pemilihan tempat, termasuk juga hampir saja SPPG ini beroperasi, membuktikan bahwa ada kelalaian pengawasan yang dilakukan oleh BGN? Iya, saya rasa seperti itu ya, karena saya sempat mengecek ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta tentang tempat ini ketika baru viral, tapi yang disampaikan kepada kita memang kewenangan sepenuhnya ada di BGN, karena Dinas Kesehatan itu nantinya akan menilai dan memberikan SLHS. Sedangkan karena ini belum beroperasi, sehingga SLHS juga belum diajukan kepada Dinas Kesehatan. Saya ingin tunjukkan ya. Kalau kita lihat dari sela-sela pintu ini, Bung Charles, bahwa sudah dicopot spanduk ataupun papan informasi bertuliskan SPPG Cakung Timur. Saya memang sangat menyayangkan bahwa pendirian SPPG selama ini kok terkesan ada komersialisasi di situ. Sehingga pemilik-pemilik dapur ini kan tidak semuanya punya niat yang sama ya, bahwa kita mengakui lah ada dapur-dapur yang baik ya, penyajiannya baik, gizi yang diberikan juga bagus, tapi karena pemilik dapur itu berbeda-beda ya, sehingga ada juga pemilik dapur yang mungkin mencari keuntungan yang besar dari proyek seperti ini. Kalau sampai sudah terbangun seperti ini, bahkan sudah ada IPAL-nya, artinya menurut saya ya, ini asumsi dari saya, sudah ada komunikasi dengan oknum di pihak internal BGN yang mungkin sudah memberikan lampu kuning bahkan lampu hijau untuk proyek ini bisa diteruskan dan dijanjikan untuk bisa mendapatkan izin operasional. Saya ingin pemerintah tegas dalam hal ini, memberikan efek jera kepada dapur-dapur SPPG untuk bisa memproduksi sesuatu yang berkualitas dan bergizi bagi anak-anak. Bagi dapur yang menyebabkan keracunan harus ditutup secara permanen. MBG diserang, saya langsung cek. Panggil kepala BGN, saya kirim orang-orang saya ngecek. Dari sekian puluh ribu dapur sudah kita tutup lebih dari 1.000. Dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek ke airnya gimana, kemudian omprengnya semua itu ada kriterianya. Dan kalau nggak beres, ditutup. Jadi memang laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Atas nama Badan Gizi Nasional, saya menyampaikan turut prihatin untuk para penerima manfaat yang mengalami kejadian dan mohon maaf atas kejadian tersebut. Ada yang menyebut bahwa ini merupakan kelalaian dari BGN terkait dengan pengawasan. Tanggapan Anda?